Hidup seringkali tidak seadil yang kita bayangkan. Ada orang yang bekerja keras sepanjang hidupnya, namun keberhasilan tak kunjung datang. Sebaliknya, ada juga yang seolah hanya kebetulan lewat, lalu tiba-tiba menjadi kaya, terkenal, atau berhasil. Kita sering sekali mengira bahwa hidup adalah tentang usaha dan kerja keras, tapi Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money mengingatkan kita tentang dua hal lain yang sangat berpengaruh. Keberuntungan dan risiko. Keberuntungan adalah ketika hal baik datang tanpa kita rencanakan, sementara risiko adalah kebalikannya, yaitu ketika hal buruk terjadi meskipun kita sudah sangat berhati-hati. Keduanya tidak bisa kita lihat, tapi keduanya nyata dan punya peran yang sangat besar dalam cerita hidup kita masing-masing. Coba bayangkan dua orang ini. Yang pertama adalah Bill Gates. Di tahun 1970-an. Ia adalah seorang anak muda yang punya akses langka ke komputer sekolah. Sebuah keberuntungan yang tidak dimiliki banyak orang saat itu. Dari sanalah lahir cikal bakal Microsoft, dan dunia pun berubah karenanya. Tapi, di sekolah yang sama, ada anak lain yang bernama Ken Evans. Dia adalah teman dekat Bill Gates, sama cerdasnya, sama rajinnya, dan punya potensi yang sama besarnya. Namun, takdir berkata lain. Ken meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di gunung sebelum sempat meraih semua mimpinya. Satu hidup diliputi oleh keberuntungan luar biasa, sementara hidup yang lain tertimpa risiko yang tragis. Dan tidak ada satupun dari keduanya yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Kisah ini benar-benar membuat kita sadar. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kesuksesan seseorang sepenuhnya adalah hasil kerja kerasnya. Dan sebaliknya, jangan pula berasumsi bahwa kegagalan seseorang sepenuhnya karena kesalahan atau kemalasan mereka. Dalam hidup, ada sebuah ruang besar yang diisi oleh nasib baik dan nasib buruk, ruang yang tidak bisa kita kendalikan, namun sangat memengaruhi hasil akhir perjalanan kita. Lalu, apakah ini berarti kita harus pasrah pada keadaan? Tentu tidak. Poin utamanya bukanlah untuk menghapus keberuntungan dan risiko dari hidup kita, karena itu mustahil. Tapi, yang terpenting adalah menyadari keberadaan keduanya. Dengan menyadari hal ini, kita bisa menjadi lebih rendah hati ketika berhasil, dan menjadi lebih berbelas kasih ketika melihat orang lain gagal. Kita jadi paham bahwa kadang, orang yang paling berhati-hati sekalipun bisa kehilangan segalanya karena satu kejadian tak terduga. Dan sebaliknya, orang yang tampak sembrono justru bisa terus-menerus beruntung. Ini bukan karena alam semesta sedang berpihak, tapi karena hidup memang begitu kompleks dan tidak selalu rasional. Morgan Housel menulis, keberuntungan dan risiko adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya sulit dilihat, tapi selalu hadir dalam setiap kisah besar. Coba kita lihat contoh lain. Ada orang yang memenangkan lotre jutaan dolar, lalu hidupnya justru berantakan karena ia tidak siap mengelola uang sebanyak itu. Di sisi lain, ada orang yang kehilangan pekerjaannya, lalu dari keterpurukan itu ia justru menemukan jati dirinya dan berhasil membangun sebuah usaha yang jauh lebih bermakna. Inilah paradoks kehidupan. Apa yang dari luar tampak baik bisa berujung buruk, dan apa yang tampak buruk bisa menjadi jalan menuju awal yang baru. Maka, belajarlah untuk tidak terburu-buru menilai sebuah hasil. Jangan terlalu cepat menyimpulkan siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih malas. Karena di balik angka-angka kesuksesan, seringkali ada keberuntungan yang tak terlihat. Dan di balik sebuah kegagalan, bisa jadi ada risiko besar yang memang tidak bisa dihindari. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita lakukan adalah mengelola diri kita sendiri, bukan mencoba mengendalikan dunia luar. Kita bisa mengatur strategi, merencanakan dengan matang, tapi hasilnya seringkali tetap ditentukan oleh hal-hal di luar kendali kita. Namun, mungkin justru itulah yang membuat hidup manusia begitu indah karena di tengah ketidakpastian, selalu ada ruang untuk harapan. Melalui bab ini, Morgan Housel mengajak kita untuk melihat dunia dengan kacamata yang lebih lembut dan lebih bijak. Ketika kamu meraih kesuksesan, ingatlah bahwa mungkin ada sebagian kecil dari keberuntungan yang ikut membawamu sampai ke sana. Dan ketika kamu menghadapi kegagalan, ingatlah bahwa sebagian dari itu mungkin hanyalah risiko yang tak terhindarkan, bukan semata-mata karena kelemahan dirimu. Dengan pemahaman ini, kita bisa berhenti membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kamu tidak pernah tahu seberapa besar peran keberuntungan dalam hidup mereka.
dan mereka pun tidak tahu seberapa besar badai risiko yang sedang kamu hadapi. Kita semua hanya sedang berjalan di jalan kita masing-masing, dengan badai dan sinar matahari yang berbeda-beda. Pada akhirnya, keberuntungan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, sedangkan risiko mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati. Keduanya, jika kita fahami dengan baik, akan membuat kita menjadi manusia yang lebih bijaksana. Hidup ini bukan tentang perlombaan siapa yang paling hebat atau paling sukses, tapi tentang siapa yang bisa tetap rendah hati di tengah tarian keberuntungan dan risiko yang terus-menerus mengelilinginya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini memberikan perspektif baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.